karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya, kalau tadi sempat ya, Bu Pipit sudah bukakan perundang-undangan K3. Nah, kalau kita mengingat lagi Undang-Undang 170 gitu ya, kan tujuannya keselamatan kerja itu adalah supaya pekerja bahkan juga tamu atau orang yang ada di dalamnya itu selamat dan sehat gitu ya. Nah, secara keilmuan, definisi K3 ini adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, ataupun penyakit gitu. Dan yang lain-lainnya. Jadi mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu, secara keilmuannya. Tujuannya yang tadi sempat saya bukakan, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi orang lain ini yang tadi ya, yang tamu gitu. Teman-teman dulu waktu magang atau mungkin penelitian ya di satu tempat, di satu perusahaan gitu, pasti ada yang mengalami diberikan safety induction gitu ya ketika datang gitu ya, apa-apa saja bahaya di sana mungkin ya, atau dibukakan di mana nih kalau terjadi kebakaran atau terjadi gempa bumi gitu kan, exitnya di mana gitu. Terus mereka juga ada yang menyediakan mungkin APD gitu ya ketika teman-teman masuk ke situ. Mungkin itu area kebisingan yang tinggi kah atau bagaimana gitu. Karena mereka memang, karena sesuai dengan Undang-Undang 170 memang memikirkan orang lain juga, tidak hanya pekerja. Lalu kemudian tujuan yang berikutnya adalah menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tentu sumber-sumber produksi ini misalnya bahan bakunya yang ada mungkin bahan kimia. Kita tahu ya bahan kimia itu ada banyak jenisnya dan bisa menyebabkan berkarat, korosif, ada yang bisa meledak gitu ya, bisa menyebabkan jadi sumber kebakaran juga. Jadi dengan adanya K3 ini dipastikan nih penyimpanan bahan-bahan kimia itu dengan aman gitu. Mau dibuat terpisah kah, atau mungkin misalnya ada satu bahan kimia tertentu mungkin harus diatur suhunya gitu, atau di tempat yang sejuk gitu dan kering ya, jangan ada sedikit pun tetesan air. Barangkali ada bahan kimia yang kena tetesan air sedikit mungkin bisa jadi memicu kebakaran gitu atau peledakan. Nah, lalu yang ketiga menjamin proses produksi berjalan dengan lancar juga. Nah, misalnya terkait mesin-mesinnya juga gitu ya. Kalau mesin-mesinnya ngadat-ngadat gitu, tidak di-maintain, ya pasti itu akan mengganggu produksi gitu. Kalau bahannya juga tidak dijaga tadi ya, bahan-bahannya tidak dijaga dengan baik atau tidak dikendali, produksinya juga nggak berjalan lancar, kurang bahan baku atau yang lainnya gitu. Nah, keselamatan kecelakaan, accident loss-nya. Nah, ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengendalikan, dalam artian the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Nah, kalau kesehatan, di sini kita fokusnya kepada keadaan fisik dan psikologi individu, gitu ya. The degree of physiological well-being of individual, gitu ya. Jadi selamat fokusnya, kalau selamat itu kepada kerugian-kerugian karena kecelakaan itu, kalau kesehatan itu fokusnya kepada fisiknya individu dan juga psikologisnya, seperti itu. Ini ada perbedaannya teman-teman, mungkin bisa dilihat ya, safety dan health itu gitu. Jenis-jenis bahayanya safety ada mekanik, elektrik, gitu, kinetik, ya. Dari substansinya misalnya dia bisa meledak, bisa terbakar, gitu, korosif. Dari konsekuensinya ya kalau kecelakaan pasti langsung ya gitu, ada cedera gitu. Mau itu minor, mayor, fatal atau damage gitu ya. Cederanya ya minor mungkin cuman luka-luka goresan, cuman pakai first aid aja selesai gitu. Atau ke rumah sakit atau mungkin dia sudah yang fatal ya, meninggal gitu ada.
Terus juga konsekuensi dari kecelakaan ini kepada aset-aset gitu. Aset-asetnya banyak kerugian gitu. Mungkin mesinnya yang karena terjadi kecelakaan mesinnya rusak, mau tidak mau membeli mesin baru mungkin atau mungkin menyewa gitu ya. Dan kecelakaan ini kan dia konsekuensinya itu mendadak gitu ya. Seperti itu. Berbeda dengan health, kalau health itu kan konsekuensinya itu lama. Gitu. Misalnya seseorang yang bekerja puluhan tahun gitu ya. Saya sih mengalami sendiri, walau kita nggak meriksa ya gitu. Ayah saya gitu misalnya. Ayah saya itu kalau bicara tuh di rumah itu, kan ayah saya sudah pensiun nih, tapi kalau bicara tuh harus kenceng-kenceng. Kalau menurut saya sudah kenceng saya bicara, tapi kayaknya kurang dengar di sana. Nah, kita sempat menduga nih, mungkin karena selama ini bekerja di area produksi itu terjadi penurunan gitu. Nah, mungkin selama kerja nggak merasakan seperti itu, apalagi kan mereka mungkin sesama teman kerjanya ya trek-trek juga kali ngomongnya ya. Saya kadang-kadang ngerasa ini bapak kok marah-marah terus sih kerjanya. Padahal karena mungkin pendengaran itu yang sudah menurun. Nah, padahal sudah pensiun ya, baru sekarang dirasakan. Nah, itulah makanya health berbeda dengan safety gitu. Dampaknya itu bertahun-tahun, baru kelihatan setelah bertahun-tahun. Sama juga dengan kanker gitu. Nah, meskipun baru akan dirasakan beberapa tahun kemudian, namun itu perlu dikendalikan, perlu bahaya-bahayanya itu dikendalikan supaya tidak berdampak gitu. Makanya perlu harusnya ada K3. Nah, konsentrasi kepeduliannya, kalau safety itu dari prosesnya, peralatannya, ya, latihan kerjanya gitu. Terus bimbingannya, pengalaman gitu ya, titik berat pada perusahaan aset gitu. Terus kalau misalnya kepedulian lingkungannya, bahan pencemarnya seperti apa ya gitu. Karena kan terkait dengan bahan pencemar nih biasanya kalau bicara kesehatan. Terus paparannya, karena semakin lama memang terpapar dengan itu, terpapar dengan zat itu semakin besar kemungkinan kita untuk mengalami resiko gitu. Kemudian, kemudian jam kerjanya juga jadi perhatian gitu. Terus APD-nya, apa aja sih APD-nya? Nah, APD-nya ada banyak ya, nanti ada di pertemuan berikutnya gitu ya. Kita dan itu pun memilih APD itu kita tidak asal sama-sama kita pikir masker ini gitu, sama seperti kondisi sekarang nih COVID-19 gitu kan ya. Teman-teman sudah tahu lah pasti ya ada beredar banyak masker ya, baik itu yang paling diminati sih sekarang tuh masker yang jenis scuba ya, tahu saya ya, nggak tahu deh yang terbaru gimana. Namun ketika jajakin atau diteliti, ternyata lebih efektif itu adalah masker yang mana gitu. Nah, masker scuba ini ternyata kurang efektif untuk mencegah atau mengurangi penularan COVID-19 gitu. Nah, makanya memang harus dilihat nih pekerjaannya apa, bahan-bahannya apa, dan kira-kira dari bahan-bahan itu akan berdampak apa gitu kan. Ada ya material safety data sheet ya, lembar data keselamatan kan kita bisa baca gitu. Kira-kira hanya menyebabkan iritasi atau menyebabkan jadi sampai meninggalkah kalau menghirup bahan ini gitu. Jadi memang perlu supaya kita bisa tahu jenis masker yang cocok apa gitu. Makanya konsentrasi APD-nya di sini cukup fokus gitu. Tapi bukan berarti mengabaikan keselamatan jadi nggak pakai APD juga, nggak kayak gitu ya. Lalu pendidikannya gitu ya, ya nggak mungkin kan orang kan terkait dengan misalnya proses produksi mungkin mencampur zat-zat tertentu. Nggak mungkin kan kita, maksudnya lulusan Kesmas yang langsung mencampur itu, pasti kan membutuhkan orang farmasi atau orang kimia. Nah itu juga jadi satu hal yang perlu diperhatikan. Itu karir jabatan sesuai dengan pendidikannya, terus apa namanya, titik beratnya pada bahaya tersembunyi. Nah ini karena memang kan kesehatan tadi itu kan dia prolong ya, prolong reaction, jadi harus dicari tahu nih mana-mana nih kira-kira yang bahayanya yang mungkin nggak terlihat oleh mata kita langsung gitu, karena dia memang harus
kayak bahan kimia itu kan memang harus kita pelajari dulu gitu. Kita lihat dulu MSDS-nya gitu. Dan harus gimana nih cara memperkecil paparannya. Kalau di safety gimana nih memperkecil risikonya supaya tidak celaka. Nah, faktor-faktor ancaman kecelakaan kerja ya baik dari kesehatan dan keselamatan. Jadi kan tenaga kerja, bahan dan alat kerja ini kan berinteraksi ya. Gitu. Pekerja ini saling berinteraksi, pekerja menggunakan bahan-bahan baku untuk misalnya membuat Indomie gitu saya sebut merek ya sorry misalnya saya mau membuat apa ya ya mie lah ya gitu ada bahan-bahan baku tersendiri gitu termasuk mungkin zat yang bisa mengawetkannya gitu ya kita tak pungkiri itu pasti ada pengawetnya terus alat kerja dan tenaga kerja. Nah, ketika mengerjakan itu orang bagian produksi nanti pada prosesnya, dia berproses. Nah, itu semua bisa membuat terjadi kecelakaan kerja dan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi memang perlu dikendalikan yaitu dari bahannya, alatnya, bahkan juga tenaga kerjanya gitu. Ada perlu pengendalian. Bahkan lingkungan juga bisa menjadi faktor untuk mensumbangsi terjadinya kecelakaan gitu. Kok bisa gitu? Misalnya gini teman-teman, ketika suara mesin yang sangat bising itu tidak dikendalikan gitu misalnya, teman-teman sedang kerja, teman-teman itu fokus nggak kerjanya? Maksudnya lebih terdengar suara bisingnya yang mengganggu atau jadi fokus nih, misalnya tadi fokus kerja, gimana kira-kira? Halo? Tidak fokus, Bu. Ya, Bu, nggak fokus. Nggak fokus, Bu. Mengganggu, Bu. Nggak fokus ya? Ya, Bu. Ya. Ketika teman-teman nggak fokus mengerjakannya, berujung kepada apa? Bisa saja mungkin salah memasukkan bahannya atau mungkin salah mengoperasikan alatnya gitu. Atau ketika sedang packaging ya gitu. Nah, ternyata saking fokusnya sama suara itu ikutlah tangannya ini di packaging juga mungkin misalnya atau kena mesinnya itu ya terisolasi juga di dalam package dengan lakbannya itulah gitu jadi itu bisa aja. Nah makanya perlu memang dikendalikan itu semua dari tenaga kerjanya, bahan kayak alatnya, proses kerjanya juga perlu dikendalikan. Dilihat gimana ketika zat ini dan zat itu dicampur di dalam proses ini gimana supaya tidak terjadi ledakan gitu misalnya atau gimana supaya ruangan yang seperti apa dibutuhkan supaya proses produksinya ini menghasilkan si mie ini tadi tidak terjadi kecelakaan gitu seperti itu karena kecelakaan itu dia itu ibarat fenomena gunung es. Nah ini sudah sering ya teman-teman tahu ya kelihatan di atas itu hanya biaya pengobatan dan gaji yang harus tetap dibayar di mana mungkin pekerjanya di rumah istirahat gitu tapi dia harus dapat gaji padahal di bawahnya ini banyak banget yang harus digantikan. Terjadi satu kecelakaan misalnya kecelakaan pabrik kembang api ya pabrik kembang api nah yang di Tangerang waktu itu yang saya ingat lah nah terjadi peledakan yang kemarin itu mau tidak mau kan semuanya harus baru ya termasuk mungkin gedung tidak sampai harus baru semua tapi harus direnovasi terus peralatannya juga harus dicari lagi atau dibeli lagi terus mereka harus punya legalitas juga kita nggak tahu nih kemarin tuh mereka punya nggak sih legalitas dalam artian K3-nya gitu ya ada nggak yang mengolah kalau dilihat dari seperti itu kan bisa jadi mungkin tidak menerapkan itu gitu jadi tidak ada step by step-nya untuk mengurangi terjadinya resiko itu gitu. Terus mungkin ada pekerja yang harus upah lembur gitu ya. Gara-gara mungkin saya mengalami kecelakaan itu, saya harus digantikan teman saya juga harus double job. Dia bisa jadi capek, pada ujungnya nanti dia jadi bisa jadi keletihan dan mungkin sakit, atau dia jadinya perusahaan juga harus memberikan upah lembur ekstra gitu ke dia gitu. Padahal itu tidak diperhitungkan.
Dan ketika sudah terjadi kecelakaan, terkadang-kadang itu bisa membuat nama baik perusahaan itu pun jadinya dipertanyakan lah gitu. Karena kenapa? Karena K3 ini kan jadi satu, ketika suatu perusahaan menerapkan K3 itu menjadi satu apa namanya, citra yang baik di mata publik sebenarnya, dan bisa menjadi satu nilai atau harga untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan yang ingin membeli atau memakai jasa mereka gitu. Misalnya ya mie tadi lah ya, mie itu mereka ada tertulis kan, biasanya kan kadang-kadang kalau nggak sertifikasi halal, ISO gitu-gitu ya. Jika ada tertulis di terakreditasi apa gitu, atau mungkin dilihat perusahaan ini sudah bendera apa nih, dapat bendera apa nih dia DK3-nya gitu. Sehingga ketika perusahaan X mau pakai produknya sini ini yakin untuk ambil gitu. Nah, bicara kecelakaan, oke, masih ingat teori Hendrix kah? Ya, kalau kita ingat teori Hendrix ini kan dia seorang waktu itu dia bekerja di tempat asuransi, dan dia waktu itu mencoba meneliti ini kenapa sih banyak banget reimburse untuk kecelakaan, apa sih sebenarnya penyebab kecelakaan ini gitu. Dan itulah keluar namanya teori domino ya, pertama kalinya dari si Heinrich ini. Nah, di mana dia mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan itu ada urutannya ya, dimulai dari lemahnya pengendalian atau pengendalian manajemen itu gitu. Nah, kalau di sini dibilang environment-nya, social environment-nya itu, lingkungannya itu kurang di dalam penerapannya atau pengawasannya. Gitu. Manajemennya juga kurang dalam itu, sehingga menyebabkan ke orangnya gitu, ke orangnya terjadi kesalahan gitu. Jadi kesalahan dalam mengerjakan. Jadi tidak, misalnya ini tidak ada SOP dibuat di dalam di sini, tidak ada SOP kerja, dan bahkan banyak orang yang tidak mungkin dia di konstruksi ini ya, dia tidak pakai body harness gitu, dia mikir biasa kok kayak gini, kita nggak apa-apa gitu ya kan. Terus atau mungkin nggak pakai APD, nggak pakai safety helmetnya, oh biasa kok gitu, saya selama ini gini nggak apa-apa kok gitu ya. Nah, akhirnya kan yang lain jadinya ikut begitu, menerapkan yang salah. Tidak ada prosedur SOP mengharuskan, akhirnya dia juga tidak pakai. Ya udah dia kerja, ternyata dia sudah tidak pakai itu, ada bahaya, dia berkontak dengan itu, ya terjadi kecelakaan, akhirnya ada cedera gitu. Nah, kalau di sini Frank Bird dia mengatakan teori domino itu dimulai dari lemahnya pengendalian. Itu ketika sudah lemah pengendalian itu akan membuat yang lainnya jadi lemah. Penyebab dasarnya saya dari faktor perorangan ya, dan pekerjaan, atau penyebab dasar ini kadang disebut dengan basic causes ya. Basic causesnya akhirnya, dan basic causes ini akhirnya membuat immediate causesnya juga ya, akhirnya terjadilah immediate causesnya. Lalu setelah terjadi immediate causes itu terjadilah kecelakaan dan ada kerugian gitu. Nah, seperti ini, lemahnya pengendalian yang kata Frank Bird tadi. Lemah pengendalian ini misalnya dari program yang nggak sesuai, gitu ya. Makanya memang ketika kita mau buat program, dimulai dari identifikasi dulu bahayanya, resikonya, gitu. Identifikasi bahaya, resiko, pengendaliannya apa, dan kira-kira program yang sesuai dengan itu apa, gitu. Terus standar yang nggak sesuai, gitu. Dia tidak memenuhi standar, gitu. Kalau dibilang harus masker ini gitu, tapi si perusahaan tidak mengikuti itu, dia malah memberikan misalnya maskernya harus N95, tapi perusahaan hanya menyediakan masker masker medis ya, yang itu ya, yang warna hijau ya, yang sekarang udah harganya lumayan juga sih, udah nggak, kalau dulu kan dia harganya 1000-an gitu ya, atau 2000-an, kalau sekarang udah agak lumayan. Nah, itu dia tidak memenuhi standar itu, padahal itu diperlukan. Bahkan mungkin perusahaan itu tidak menyediakan masker misalnya. Nah, terkait kepatuhannya. Jadi lemah pengendaliannya ini, si manajemen ini, akhirnya dengan dia lemah di sini, itu kan mempengaruhi si penyebab dasarnya, basic causesnya.
Basic causesnya di sini wah ini sepertinya terbalik ya teman-teman. Oke, basic causesnya di sini misalnya nih, yang ini ya, faktor perorangannya gitu. Karena lemah tadi di sini, ya dari tadi misalnya atau mungkin dari segi pendidikannya atau mungkin keterampilannya lemah di manajemennya, pada akhirnya mungkin yang masuk kayak begini gitu. Bukan orang yang ahli di bidang itu misalnya. Atau dia jadi kurang pengetahuan bahwa memang harusnya pakai masker N95 gitu. Ya nggak ada prosedurnya gitu. Atau mungkin dia ada karena faktor pribadinya, mungkin dia stres atau mungkin dia fisiknya juga kurang kompeten untuk pekerjaan itu, tapi karena di sini yang lemah kontrol masuk aja, akhirnya kan orang-orang seperti ini bisa masuk aja tidak sesuai dengan pada tempatnya gitu maksud saya. Karena kan ada pekerjaan yang mungkin untuk yang disabilitas itu kan ada pekerjaan tertentu juga diperbolehkan gitu kan. Nah, lalu faktor kerja misalnya pengawasannya juga kurang karena di sini kan sudah lemah nih. Akhirnya pengawasan pun mungkin dilakukan nggak dilakukan gitu. Terus peralatannya juga kurang atau APD-nya, terus maintenance-nya juga nggak ada gitu. Yang padahal akhirnya kan berpengaruh ya ke penyebab dasar ini. Nah, ketika ini sudah mempengaruhi penyebab dasarnya, akhirnya mempengaruhi penyebab langsungnya. Nih, perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Lahirlah penyebab langsung. Terlahirlah semua perbuatan-perbuatan tak aman mungkin atau kondisi tidak aman. Tidak menjaga lingkungannya sama-sama bersih. Jadi akhirnya misalnya ada genangan air di situ, ya udah dibiarin aja. Oke. Kemudian atau perbuatan tak aman misalnya nggak pakai APD tadi gitu ya. Terus karena tidak di maintenance atau mungkin perusahaan itu tidak mengawasi atau tidak ngecek ya APD-nya masih layak atau enggak gitu ya, masih bagus atau enggak, masih berfungsi atau enggak, body harness dan segala macamnya, ya pekerja nggak tahu pakai-pakainya aja, habis nggak ada ya udah pakai aja gitu. Nah akhirnya jadinya mereka pun seperti itu tercipta lingkungannya begitu, kondisi manajemen begitu, ya udah lahir perbuatan tak aman dan kondisi tak aman ini. Sehingga ketika terjadi kontak ya mungkin dia akhirnya dia terjatuh gitu ya, terjatuh, dia mungkin terjepit ya gitu, terkena listrik dan yang lain-lain gitu. Atau bahkan ada yang mungkin jadi stres kalau dari kondisi kesehatan gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah terjadi kecelakaan ini ada kerugian yang timbul kan gitu. Ya bisa jadi manusianya mungkin yang mau cedera atau mungkin meninggal, atau peralatannya yang rusak, atau materialnya, bahan-bahannya yang ya ibaratnya jadi beli baru lagi gitu material bahan-bahan bakunya, padahal tadinya sudah tersedia jadi merugi lah. Terus mungkin lingkungan juga jadi terdampak gitu. Dari limbah-limbahnya gitu ya, limbah-limbah dari industri itu, atau mungkin karena terjadi kebakaran gitu ya, atau peledakan, mungkin limbahnya hasil apa? Maksud saya kebakaran terjadi di sekitarnya itu kena ke rumah-rumah yang lain seperti itu.
Sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit dan kondisi teknis. Oke, tadi saya sempat share materi ya. Oke, sampai di sini ya tadi. Nah, sehingga terjadi kerugian baik manusianya, peralatannya, material, dan lingkungan. Oke. Nah, ini ringkasannya ya. Kegagalan manajemen di dalam mengelola itu tadi, pada akhirnya mempengaruhi faktor manusianya, mau itu faktor situasionalnya maupun lingkungan, sehingga terjadilah kecelakaan. Kecelakaan ini membuat jadi banyaknya kerugian, baik itu materi dan non-materi, gitu ya. Langsung ataupun tidak langsung. Yang materinya baik cost-nya, propertinya, gitu, ataupun yang tidak langsung kepada SDM-nya. Lalu yang non-materi, sosial, maupun secara psikologi, gitu. Misalnya kematian, cacat, atau psikolognya terjadinya berkurangnya rasa aman. Oke. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rambert ini, dia mengatakan bahwa rasio terjadinya kecelakaan itu bahwa dari sekian banyaknya, dari 600-an insiden ataupun near miss yang terjadi, itu bisa menyebabkan kerugian materi sekitar 30, cedera minornya 10, dan bisa menyebabkan 1 kematian. Jadi, dari 600-nya banyaknya near miss ini, bisa loh lama-kelamaan nanti akan ada 1 kecelakaan di dalamnya, gitu. Makanya, walaupun kita lihat ini sedikit ya, cuma 1 ternyata dari 600 insiden yang terjadi gitu. Tapi ketika sudah terjadi 1 ini kan itu fatal gitu teman-teman. Jadi ketika pun Frankfurt membuat rasio perbandingan seperti ini, namun ini menjadi satu catatan bahwa tetap harus diperhatikan gitu. Bayangkan dikatakan bahwa studinya ini kepada 1.759.000 pekerja gitu ya, kepada 297 ternyata ada 600 insiden atau near miss yang terjadi. Itu bisa ketika itu sudah terjadi ada 30 kerugian properti, perusahaan properti, ada 10 cedera minor, dan ada 1 kematian. Gitu. Ya, hazard. Jadi kali saya sempat katakan kita harus identifikasi dulu bahaya dan mengenali risikonya gitu ya. Apa itu bahaya ya? Bahaya adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan insiden dan bahkan eksiden. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan cedera, ya. Bahaya ini ada banyak, mau bahaya berupa bahaya fisik atau bahaya kimia, bahaya biologi ya, mau itu bahaya ergonomi, atau mungkin bahaya kinetik, atau mungkin bahaya psikososial gitu ya. Ada banyak gitu. Dan itu bisa jadi terjadi pada bagian-bagian mesin juga bisa jadi gitu. Itu juga termasuk bahaya ya, bahaya mekanik atau dalam bentuk energi, metode kerja gitu ya. Ada semua di situ gitu. Nah, tadi ada sekilas tentang perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Perbuatan tidak aman berarti adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi untuk mendapatkan cedera. Ya, contohnya tadi tidak memakai APD, tidak memenuhi standar prosedur operasional gitu ya. Nah, nih contoh perbuatan tidak amannya gitu ya. Mungkin gini kali ya, pola pikirnya adalah gimana ya, yang mudah gitu, yang cepat. Mungkin tidak ada alat-alat yang lain yang bisa membantu untuk ini, dan kalaupun ada harus sewa mungkin dengan biaya yang bagaimana. Akhirnya diambil ringkasnya seperti ini nih, jalan ringkasnya. Yang kita tahu sendiri nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan nih, kira-kira mungkin bisa jadi akan ada yang kerugian besar, mau mungkin ini, atau mungkin orangnya juga ikut mungkin ketimpa peralatannya gitu ya. Makanya ya gitu, kita kadang suka mengambil shortcut-nya yang mudah menurut kita, tetapi nggak ngeh lagi dengan
dampaknya nanti gimana ya gitu. Nah, ini contohnya salah satu seperti tanam pola pikir begitu. Yang ringkasnya apa yang ada daripada ngeluarin biaya gitu. Padahal ntar biayanya setelah terjadi kecelakaan akibat begini bisa 2 atau 3 kali lipat mungkin dibandingkan dengan tadi dia beli alat yang untuk bantu memudahkan pengerjaan ini atau mungkin sewa gitu. Nah, insiden. Insiden adalah suatu kejadian tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit ada perubahan maka dapat mengakibatkan eksiden. Gitu. Nah, kalau eksiden itu apa? Kejadian tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, terhambatnya proses dan pencemaran lingkungan. Nah, ada istilah juga nyaris celaka atau near miss. Suatu kejadian tidak diinginkan yang hampir saja dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerugian, dan pencemaran lingkungan. Nah ini definisi nyaris celaka tadi ya gitu ya. Tidak terjadi orang sakit, cedera, itu tidak ada. Itu disebut nyaris celaka. Nah, seperti ini ilustrasi kejadiannya. Jadi teman-teman, nih, kalau bisa dilihat ya, inilah kondisi yang near miss tadi. Dia kan sini lagi kerja nih, lagi bawain megang ininya ya, menurunkan si barangnya inilah, bendanya inilah ya. Tiba-tiba tahu ya terputus. Nah, inilah yang near miss tadi. Nyaris dia, tapi tidak jadi gitu. Tapi kalau tadi mungkin dia di bawahnya ini, bisa jadi terjadi misalnya. Nah, inilah dia yang terjadi. Akhirnya terjadi kecelakaan, ada kerugian. Dan ini kalau dia sampai meninggal gitu. Yang inilah yang disebut kecelakaan, kalau yang ini nyaris celaka. Gitu. Nah, kecelakaan ya itu mengakibatkan ada dampak dan pengaruhnya, mau dia itu kecil, sedang, besar, atau luas, atau ekstrim gitu. Nah, klasifikasi kecederaan itu ada 5 ya, ada yang fatality atau kadang disingkat dengan FAT, yaitu bisa kematian, atau lost time injury, hilang hari kerja karena kecelakaan itu. Dan ada yang restricted work activities, jadi ada aktivitas yang terbatas karena dia celaka, akhirnya dia mungkin tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sehari-harinya gitu, yang seperti itu mungkin jadi terbatas yang dia kerjakan. Nah, ada yang cederanya ini adalah perlu perawatan klinik, dan ada yang cederanya itu hanya perlu first aid aja udah gitu, nggak perlu sampai kepada dibawa ke klinik atau rumah sakit ya gitu. Seperti itu. Nah, tujuan dari K3 tadi itu adalah kan tadi untuk mencegah penyakit akibat kerja dan mencegah kecelakaan. Pinginnya aman. Aman di mana kondisinya itu adalah kondisi yang kapan atau muncul sumber bahaya telah dikendalikan. Jadi kita nggak apa-apa gitu. Ya contoh misalnya gambar ini, ada bahaya dari yang ngelas kan ada percikan-percikan apinya itu ya dari yang kita las ya. Tapi ketika kita sudah pakai ini, merasa aman nggak? Pasti kita merasakan aman gitu, karena sudah ada penutupnya, ada shield-nya gitu. Jadi tidak kena lah itu percikannya ke mata atau mungkin ke wajah kita gitu. Jadi kalau untuk yang pakai skincare nggak merasa rugi gitu kan ya, karena pakai skincare gitu. Nah, kembali lagi prinsipnya safety itu adalah mengendalikan kerugian. Gitu. Nih, bayangin teman-teman ketika ini terputus dan terjadi apa? Ya, di sini ada hiu sudah menanti dan sudah ada buaya. Buaya-buaya sudah menanti. Ya. Gimana nih supaya ini ya mereka berada di sini. Jadi kalau dilihat dari sini safety ini pengendalian kerugiannya, gimana kita perlu untuk mengendalikan supaya tidak ke sini nih. Gitu. Nah, ada bahaya, ada risiko. Risiko itu adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu. Gitu. Dan risiko ini ada tingkatannya. Gitu. Dan ini perlu dihitung nih, gimana supaya tahu, atau yang lebih penting,
atau prioritas nih untuk dikendalikan dulu, bukan berarti yang lainnya tidak dikendalikan ya, gitu. Nah, seperti ini matriksnya. Teman-teman kan dulu sudah kuliah manajemen resiko ya, kalau saya tidak salah. Pasti sudah lebih mudah memahami seharusnya. Jadi, risiko itu adalah perhitungan antara kemungkinan terjadinya satu bahaya, kemungkinan terjadinya satu bahaya itu dan apa konsekuensinya, gitu. Jadi di sini kemungkinan terjadi di sebelah sini ya dibuat, kita katakan ini contoh sederhananya ya, kita buat sulit terjadi, jarang, sering, dan konsekuensinya, ya, keparahannya, apakah serius, sedang, atau ringan. Gitu. Kita menghitung itu, misalnya contoh kita buat saja lah ya, contohnya COVID-19 gitu misalnya. Kira-kira itu kemungkinan terjadinya itu akan bagaimana nih, kita akan berseberapa besar terpaparnya gitu. Apakah kita akan buat itu kemungkinan terjadi sering, jarang, atau terjadi? Ya kalau melihat mendengar penularannya bagaimana ya kita pikir mungkin dia akan masuk sering misalnya. Dan ketika sudah terjadi dampaknya bagaimana? Apakah cuma ringan-ringan saja gitu? Atau apakah sampai kepada yang serius, misalnya kita bilang serius ini udah meninggal gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ketika ternyata kemungkinan terjadinya itu sering dan keparahannya itu serius, meninggal ya kita dalam artian ini, berarti risikonya tinggi. Atau mungkin kulit pisang di lantai gitu ya. Kita sedang mengidentifikasi bahaya dan risiko gitu ya. Banyak yang kita ini sekarang misalnya COVID kita masukkan juga, mungkin karena ya ini kan masih kondisi pandemi ini ya. Terus kulit pisang atau genangan air, ya kita masukkan juga. Misalnya kulit pisang misalnya di pabrik kulit pisang itu ada di lantai pabrik itu, mungkin kemungkinan terjadi itu jarang. Nah, kalaupun misalnya itu ada, kalau misalnya seorang tergelincir, mungkin keparahannya mungkin cuman ini ya, sedang atau hanya keseleo sedikit, mungkin kita menganggap itu sedang atau mungkin ringan gitu. Ya bisa aja kita masukkan ke sini, kita lihat di kemungkinan terjadi dia jarang, di keparahannya mungkin kita sepakatnya mau buatnya ringan atau cuma keseleo dikit aja, paling malunya sih yang luar biasa gitu misalnya. Nah, dia berarti rendah gitu. Ya, kita masukkan. Akhirnya kita nanti ada beberapa bahaya, sudah kita nilai risikonya, dan kita jadi tahu nih tingkat risikonya, dia tinggi kah, sedang kah, rendah kah. Gitu. Dan nanti dari sini kita beranjak kepada apa yang harus dilakukan, pengendaliannya yang mana. Gitu. Kayak COVID-19 nih, itu kan dia tinggi, ya risikonya tinggi. Lalu apa nih? Gitu. Ya, kita lihat misalnya mengacu kepada protokol kesehatan yang sudah ada, 3M kah? Kalau sekarang katanya 3W kalau nggak salah saya yang terbaru ya. Karena di depannya ditambahkan kata wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak gitu. Bahkan sekarang udah ada lagunya kalau nggak salah ya. Saya baru dengar kemarin tuh ada lagunya, ingat pesan ibu lah, pokoknya gitulah, ada teman-teman update juga gitu. Lalu mungkin masuk ke bahaya yang lain itu saya di kulit pisang tadi gitu kan, oh ternyata itu rendah, berarti kita sudah lihat tingkatannya, jadi kita mungkin memprioritaskan yang si COVID ini dulu tadi, tapi bukan berarti mengabaikan yang si rendah kulit pisang tadi itu ya, bisa gitu misalnya. Nah setelah itu tapi mungkin terjadi kecelakaan teman-teman. Nah kalau misalnya masih terjadi kecelakaan gitu ya, kita bisa menganalisisnya gitu. Bisa menganalisis dengan menggunakan teori domino tadi gitu, bisa. Atau kita bisa menganalisisnya dengan cara ini gitu. Dari teori domino tadi kita klasifikasikan dari mana aja sih sumber bahayanya, apa yang tidak amannya di mana gitu. Seperti itu. Nah, untuk penanggulangannya kalau menurut ILO di sini ya ada peraturan perundang-undangannya ya, kita mengikuti syarat K3, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi, terus kita mengikuti juga standarisasinya gimana gitu, apalagi peraturan-peraturan kan juga ada yang terbaru ya gitu ya, coba diupdate juga gitu. Nah lalu apalagi caranya untuk mengurangi kecelakaan kerja, ada inspeksi gitu, ada pemeriksaan.
Gimana nih, apakah kondisinya misalnya sudah diterapkan nih, sudah diindikasi bahayanya, risikonya, terus sudah lakukan pengendalian. Nah, itu harus diinspeksi. Jangan-jangan itu tidak dijalankan gitu. Jangan-jangan masih ada tempat kerja yang tidak mendapatkan APD gitu misalnya teman-teman. Lalu ada riset juga, nah ini yang biasanya teman-teman mahasiswa dulu lakukan ya, ada penelitian-penelitian gitu. Makanya memang nggak mudah untuk mencari permasalahan, tapi memang ini membantu sebenarnya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di satu industri gitu. Sebenarnya seharusnya perusahaan-perusahaan itu sebenarnya senang ya, ada teman-teman yang membantu untuk meneliti, baik itu mahasiswa ataupun mungkin peneliti-peneliti lainnya ya. Karena atau mungkin pekerja itu sendiri yang melakukan penelitian di tempat kerjanya, karena itu akan menolong mereka memperbaiki apa yang kurang di perusahaannya. Kalau misalnya mungkin teman-teman dulu pernah mengalami susah untuk masuk ya ke perusahaan tersebut, mungkin karena mereka takut di blow up gitu, jadi karena itu saja. Nah, lalu cara mencegah kecelakaannya lagi adalah pendidikan dan latihan. Makanya perlu ada pelatihan. Kalau teman-teman ya, sekarang kan ikuti pelatihan ahli K3. Karena ada perlu yang sudah bekerja di situ, mereka diminta untuk pelatihan juga, gitu, pelatihan K3 atau mungkin pelatihan menjadi auditor atau mungkin pelatihan tentang bahan kimia dan segala macamnya gitu, supaya makin terampil gitu. Lalu ada persuasi. Nah, persuasi inilah dia yang bisa melakukan penyuluhan dan pendekatan. Mau dia pakai promosi K3 bisa ya, mau pakai poster, mau pakai video dikombinasikan, dipersilahkan, atau mungkin dengan melakukan penyuluhan, atau mungkin safety briefing, gitu, atau mungkin toolbox meeting, atau mungkin dengan sanksi-sanksi juga bisa, gitu. Kadang-kadang apa ya, diperlukan sanksi untuk membuat seseorang jerak gitu atau patuh. Tapi kadang juga sanksi ini bisa merongrong juga gitu. Seorang jadinya ada orang yang punya prinsip yang kurang baik, jadi berpikir ntar juga dimakan gitu. Maksudnya ada sanksi yang dilakukan dengan baik, dan sanksi-sanksi itu mungkin bisa jadi membuat motivasi pekerja di dalam bekerja jadi menurun, sehingga mungkin kita bisa rubah dari sanksi-sanksi jadi memberikan reward. Misalnya reward kepada pekerja yang memang dia patuh dalam penggunaan APD. Saya pikir itu baik ya, gitu. Akhirnya memotivasi dia untuk terus menjaga perilakunya yang baik, gitu, untuk mengurangi risiko kecelakaan tadi. Dampaknya kan kecelakaan kerjanya berkurang, seperti itu. Lalu bisa dengan asuransi juga, gitu, ya. Kalau pekerja kan ada BPJS Ketenagakerjaan, ada juga BPJS Kesehatan. Nah, lalu dengan menerapkan K3 di tempat kerja, gitu ya. Harus memenuhi syarat, ada 18 syarat kan ya, kalau saya tidak salah di Undang-Undang 170, 18 syarat keselamatan kerja. Dan kalau tidak diterapkan, teman-teman bisa punya hak untuk menyampaikan kepada mereka, gitu, Pak, baiknya begini. Walaupun mungkin tidak langsung di-approve, gitu ya. Ya, kadang tidak langsung di-approve, karena terkait mungkin dengan finansial, gitu ya, teman-teman. Tapi ya sebaiknya sih disarankan gitu, harusnya begini gitu. Atau kalau memang misalnya jadi pengajuan mereka, program mereka ke depannya gitu. Lalu terima kasih. Gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman, yang bisa saya paparkan. Sebenarnya kurang lebih kan teman-teman sudah banyak tahu ya selama perkuliahan juga. Ya, kira-kira jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ditambahkan juga nggak apa-apa, dipersilahkan. Apa sudah jelas semuanya? Sudah Bu, sudah cukup. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dari peserta. Masih ada waktu tanya jawab nih sekitar 15 menit lagi.
sebelum isoma. Oke, sepertinya tidak ada ini. Cukup jelas ya berarti ya teman-teman. Bu, saya mau nanya boleh Bu? Ya silahkan. Ya Ibu, ini Bu yang soal reward tadi. Maksudnya kan kita kan sedikit banyaknya tahu ya Bu ya, maksudnya pekerja itu kadang menyepelekan ya penggunaan APD segala macam. Tapi apa emang harus reward gitu Bu? Apa ada cara lain gitu Bu? Maksudnya untuk meningkatkan kesadaran gimana ya? Ya kesadaran mereka lah buat keselamatan diri mereka sendiri dulu gitu Bu. Karena mereka menganggap cuma pakai helm aja sama sepatu boot sudah jadi sekedar formalitas aja gitu. Gitu loh Bu. Kembali lagi, thank you untuk pertanyaannya Mas Aldi. Kembali lagi memang coba ditelaah sudah melakukan apa saja di tempat kerja itu gitu. Maksudnya kalau memang mereka sudah diedukasi, ya promosi atau sudah ada poster atau sudah ketika safety briefing sudah diberikan informasi-informasi kali ya. Kadang-kadang kan ada catatan, ada papan tertentu ya itu di depannya tertulis berapa yang kecelakaan atau apa kondisi seperti itu ada kadang di proyek-proyek ya akan kelihatan. Nah itu kan bisa dibahas sebenarnya dibawakan ke safety briefing atau mungkin testimoninya itu disampaikan. Nah kalau seperti itu sudah dilakukan nggak juga atau mungkin sudah sanksi. Nah sanksi misalnya dikasih denda kalau lu nggak pakai APD yang lengkap denda 100.000 per hari misalnya gitu. Nggak juga jerah ya dicek lagi nih. Ini nggak jerahnya, ini memang karena memang pengawasannya kepada mereka itu sudah ketat, tapi memang mereka yang nggak jerah, atau memang pengawasannya kurang. Nah, itu juga dicek dulu. Tapi ketika memang pengawasannya sudah oke, sudah baik, dan memang misalnya kamu sebagai HSE-nya sudah berulang kali ketemu dia kayak gitu terus, dan dicatat berapa kali, misalnya dalam 30 hari, 1 bulan kerja ini ada 10 kali dia tidak pakai APD lengkap, terus itu dikurangi 1 juta dong, gitu kan. Nah, ketika itu dibuat seperti itu, nah kira-kira kapok nggak? Nah, tapi kalau misalnya ada perubahan nggak besok-besoknya, dia pakai APD nggak, atau tetap sama, atau makin ngeyel, ya, atau makin ngeyel. Tapi kalau misalnya dia sudah diperlakukan seperti itu, dia ada perubahan, oke berarti sudah selesai. Maksudnya sudah berhasil gitu ya, untuk itu nggak perlu yang gimana. Tapi kadang ada orang kalau sudah dikasih sanksi begitu pun mungkin dia ngeyel atau mungkin ya kita nggak tahu di lapangan ada lobby-lobbyan nggak kepada si HSE-nya dari si pekerja ini akhirnya catatan itu dikosongkan atau bagaimana kita nggak tahu. Ya kita bisa beri reward gitu. Kadang reward ini namanya reward kan bisa jadi misalnya dengan memberikan dia tiket nonton mungkin nggak tahu di reward yang kita nggak usah muluk-muluk rewardnya harus gaji berapa kali lipat, nggak seperti itu gitu. Tapi ketika kita lihat kita mengawasinya itu dengan baik, ya kita sudah mengawasi dengan baik ya, selama 30 hari kerja atau 1 bulan kerja itu ternyata dia ini terus pakai APD-nya dengan baik nih. Kita kasih reward, misalnya rewardnya entah mungkin makan mungkin ya misalnya, atau mungkin pergi ke tempat rekreasi mana, atau mungkin penambahan gaji, dapat rewardnya mungkin berjumlah uang sekian ratus ribu gitu misalnya. Saya pikir itu jadi membuat pekerja satu sisi jadi kayak ngerasa sedikit jealous menurut saya. Wah
enak nih dia dapat nih sekian, berarti kalau misalnya aku kayak gitu bisa juga dong dapat ya gitu misalnya. Akhirnya itu kan bisa memotivasi ya gitu. Dibandingkan dengan sanksi. Jangan-jangan ketika kita memberikan sanksi-sanksi terus ya banyak hukuman, mereka jadi demotivasi atau mungkin mencari pekerjaan lain gitu di luar sana. Gitu menurut saya. Kira-kira gimana Novaldi? Iya Bu, tapi kan kalau reward ini kan kayak hal semacam kayak jadi bukan candu sih ya Bu. Jadi misalkan kita kasih reward terus nih, nanti sewaktu-waktu misalkan dia melakukan kesalahan, itu otomatis kan dia gimana ya, jadi nggak dapat reward terus kayak wah gue nggak dapet nih, terus dia langsung melakukan udah deh gue udah nggak dapet reward ini, kayaknya besok ya udahlah, kayak melakukan kesalahannya kayak disengaja ataupun nggak disengaja lagi Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu buat Maaf, Dewi Purnawati, boleh di-mute? Ini ada teman yang mau tanya nih Pak. Silakan lanjutkan. Oh ya, ya kayak gitu sih Bu. Kan karena kalau menurut saya kan belum terjun ya, cuma melihat aja selama penelitian, selama magang, maksudnya reward itu kayaknya kayak hal-hal mungkin pertama-tama mereka semangat nih Bu, tapi nanti lama-kelamaan misalkan mereka melakukan kesalahan terus ditegur, nah mereka langsung kayak cepet yaudah deh besok-besok biasa nggak usah terlalu ngarepin reward lagi deh gitu-gitu Bu. Nah maksud saya itu gimana ya cara buat kita gitu Bu, calon HSC maksudnya nanti buat terjun ke dunia kerja gitu, menyikapi itu gitu Bu. Menyikapi mereka yang langsung turun, ya udahlah kalau gitu besok-besok gini-gini aja deh lagi gitu maksud kamu. Iya balik kamu motivasi gitu, motivasi kamu ingatkan lagi gitu. Sama seperti kita misalnya belajar di kampus gitu kan, kita udah belajar misalnya metode penelitian tuh, kadang-kadang kita situ rumit di situ ya teman-teman. Nah udah baca, udah buat dulu laporannya waktu kuliah dengan dosennya. Ketika tiba benar-benar nyusun skripsi kebentur, bahkan mungkin nanti pengujinya nanya A, B, C gitu kan, disuruh baca lagi. Memang harus selalu dimotivasi gitu, teman-teman. Bukan berarti ketika sudah kita ajukan ada sanksi, ada reward, terus kita hanya mengacu gitu, kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Gitu. Kita harus tetap aktif mempromosikan, mengingatkan gitu. Ayo teman-teman, jangan lupa pakai ini. Kita harus selalu begitu. Mau ada reward ataupun ada sanksi. Reward tadi kan itu mungkin mengubah sedikit kali ya dari cara yang selama ini pakai sanksi itu, mungkin beberapa merasa kayak kejam dan merasa itu menurunkan motivasi mereka kerja. Misalnya kita gantikan dengan si reward tadi, tapi kitanya ketika melihat pekerja yang jadinya udahlah dia aja nanti ini dapat reward, kita apalah gitu, ya kita motivasi gitu. Makanya Pak ayo pakai ini gitu, pakai APD-nya yang lengkap gitu. Selain Bapak selamat, Bapak pulang pun juga keluarga senang gitu karena Bapak selamat gitu, tidak ada yang cedera, tidak ada. Ibu baik banget sih ngasih uang. Saya makan duit sendiri, besok nggak bisa makan loh. Kalau ngomong tadi saya Nur Kalisa mohon di-mute dulu suaranya bentar. Ya, jadi kayak gitu ya Novaldi. Mbak Nurhalisa Firdausi. Mohon maaf, Mbak Nurhalisa. Abis Jumatan berarti ini kan, kalau ada kabelnya kan. Kalau ada kabel langsung sana kan. Mbak Nurhalisa mohon maaf, di mute dulu sebentar. Tinggal kabel doang kan? Iya maksudnya tinggal di mute dari admin aja Pak. Iya. Adminnya bukan dari TUK Mas soalnya. Oh gitu. Iya dari Esa Unggul juga.
Mohon maaf Mbak Nur Khalisa. Iya, Ya, tadi Pak. suaranya. Iya, Pak. Oh iya, maaf, Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjut ya, Valdi. Iya, Bu. Ya, oke, ada reward dan sanksi tadi. Intinya adalah dari kitanya, jangan berhenti untuk mempersuasi mereka, gitu. Seperti itu. Karena kan goalnya kita itu adalah mau mengurangi itu kan, maksudnya ya kita bicaranya jadi seperti kesannya kayak polisi juga gitu ya atau apa, terus mungkin nanti jadi kesannya aduh cerewet banget sih atau gimana, tapi memang itulah peran kita gitu. kita ya walaupun ada sanksi dari tadi ya jangan berhenti, sikap kita kan menyikapi orang yang seperti yang Valdi maksudkan tadi, kita motivasi, kita sarankan gitu. Kalau tetap dia begitu ya udah gitu, yang penting kita terus memotivasi. Kalau dia tetap melakukan yang tidak benar, tidak berperilaku dengan selamat atau bagaimana, ntar dia akan ketemu. Ada tipe orang kayak gitu juga kan, jadi kita ini bicara personal kali ya, tipe karakter orang. Ntar dia juga ketemu ketika dia terbentur, nah dia baru sadar. Mungkin ada yang harus begitu dulu, baru mengikuti peraturan. Ada mungkin yang seperti itu. Mungkin dia udah kena COVID dulu, baru dia sadar, iya sih ya, aduh kenapa lah ya nggak pakai ini, nggak lakukan 3M tadi, gini-gini segala macamnya gitu. Kadang ada gitu, padahal kamu sudah memotivasi kan terus menerus, atau mungkin ada apa disoundingkan gitu kan, ada promosi bisa disoundingkan terus melalui speaker-speakernya di industri itu kan terhubung ke situ, jadi ingatkan apa terus segala macamnya. Mungkin sudah terus disoundingkan tapi masih ada yang ngeyel juga ya. Itu udah urusannya dia, maksud saya ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bekerjakan bagian kamu, terus aja motivasi. Tapi kalau mungkin tipikal orang yang seperti itu ketika nanti sudah terbentur baru dia sadar, mungkin gitu Novaldi. Siap, Bu. Paham, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya Masih ada pertanyaan lagi nggak nih dari peserta? tidak ada, biasa yang bertanya. Oh, gitu. Silakan Bu. Kalau tidak ada, masih sebentar lagi Bu. Iya. Kalau tidak ada, hitungan ketiga saya minta semua menyalakan video. 1, 2, 3. Ayo silakan teman-teman videonya dihidupin. Iya, Bu. Ya, Pengen. aku peserta yudisium dong. Ya, saya pengen tahu. Omikron itu, Sal. Ada yang masih yudisium ya hari ini ya? Gimana sih kan ini? Yudisium, Bu. Mama masih yudisium. Iya, lupa. Gimana sih jadinya? Oh iya. Saya pengen tahu nih mana nih tadi yang posisi lagi tiduran atau lagi gimana gitu kan? Mungkin yang kalau yang sudah kerja sambilan kerja. Lagi kerja, Bu. Ya. Oke. Oke, Bu. Iya, nggak apa-apa. Pejabat, Bu. Saya pejabat. Pengangguran. Jakarta Barat. Oke. Ya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ini sebenarnya nggak sulit ya menurut saya. Itu. Mana ya? Sebentar. Oke, tugasnya adalah sudah kelihatan? Belum. Belum. Belum, Bu. Nah, baru udah. Oke.
silahkan, ini tugasnya, ini saya buat tugasnya individu kayaknya ya, nggak usah kelompok ya. Mencari 22 perilaku tidak aman ataupun kondisi tidak aman di gambar ini, teman-teman. Nanti saya share gambarnya. Ke siapa ya saya share ya? Ya ke Bu Tanti aja deh saya share ya. Aja Bu, ada grup 3 Bu. Ke Bu Tanti aja, biar Bu Tanti yang share ke peserta nantinya. Gitu. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Gitu Nanti aja ya Mas kita ya. share lebih. Iya. Nah, ya ini tugas ya, teman-teman cari ada 22 perilaku tidak aman atau mungkin bahaya dan kondisi tidak aman yang ada di sini. Oke? Baik, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, Ibu dikumpulin kapan, Ibu? Tanya. Ibu dikumpulin kapan, Bu? Dikumpulin nggak? pokoknya kamu kerjakan aja hari ini, kamu kerjakan. Gitu, ya. Kerjakan. Kan pelatihan kan sampai hari Minggu ya. Jadi silakan dikerjakan ya, teman-teman ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Untuk terakhir apa dikumpulin, Bu? Dibuat aja ini gambarnya, mau teman-teman listkan dalam ya, mau dikelompokkan dalam bentuk tabel atau apa terserah teman-teman. Diketik ya, yang rapi ya, jangan tulis tangan. Baik, Bu. Oke, ini tugas pertamanya ya. Oke, ya, ada pertanyaan? Untuk pengumpulan terakhir kapan ya, Bu? Apa? Kenapa? Untuk pengumpulan terakhir kapan? Kerjakan aja. Kerjakan aja dulu. Ini tugas hari ini. Paling maksimal itu hari Minggu udah selesai deh, gitu aja. Oke, baik, Bu. Fauzi langsung ambil binder gitu ya, langsung dicatat gitu ya, Ji ya. Iya, Bu. Pencitraan. Pencitraan itu, Bu. Lupa, Cu. Terus nanti di-share jawabannya ke semua gitu ya, Ji. Pencitraan dia mau, Bu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya biar saya tutup juga kali ya. Gimana, Mas Arya? Ya. Iya Bu, boleh Bu ditutup sekalian. Bentar lagi kan Jumatan ya Bu. Iya benar. Bentar Boleh lagi Bu, Jumatan. silakan Bu. Ya, sekian ya pemaparan dari saya teman-teman. Mohon maaf untuk kekurangannya, kalau salah kata juga gitu ya. Mohon maaf, dan nanti kita akan ada sesi selanjutnya gitu ya. Sesi selanjutnya itu mungkin jadi jam 1 kali aja lebih maju. Iya Bu, nanti habis Jumatan kira-kira jam 13:15 ya teman-teman. Baik. Oke, jam 13:15. Iya Bu. Sebentar. Nanti 13:15 itu teman-teman akan masuk materi tentang sistem manajemen K3 dan program K3 bersama dengan Bu Pipit ya, Bu Ferdania. Baru nanti kita akan ketemu. Jadi waktu istirahatnya teman-teman cukup banyak nih sebenarnya hari ini ya. Iya. Betul. Nah, dimanfaatkan dengan baik karena mungkin besok lebih padat gitu, besok dan lusa gitu. Gitu kira-kira. Oke, sampai ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Terima Selamat kasih, siang. Bu. Terima kasih, Bu. Dah. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima Makasih, Bu. Kita live dulu gak sih? Bu mau. Saya izin live ya. Boleh live dulu kan ya? Iya, saya live dulu ya. Dadah. Live aja boleh. Dadah, Ibu. Balik lagi Dadah, ya, Ibu. teman-teman. Dadah, Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Sahamida. Ya. Itu siapa belakangnya Lucy? Belakangnya Lucy siapa? Belum. Masih Ronaldo. Pada teman-teman. Ya, Marbun. Boleh live nggak sih? Boleh live dulu kan ya?
Boleh, tapi nanti jam 1.15 mohon gabung lagi ya. Jam 1.15. Makasih, Bu. Makasih. Baik, Bu. Ini di kampus Selamat isoma ya, teman-teman. Yang di kantin siapa itu yang di kantin? Iya, ini nggak ada kantin tuh. Ada anak hilang, guys. Mana? Gladia ngapain tuh Gladia guys? Widya istighfar ya Allah. Kenapa Fiska Anta semangat kerjanya? Semangat kalian semua. Semangat. Siapa dah? Astagfirullahaladzim. Cowoknya cuma 3, 4, Karyawan baru lu. 5, 6. Tadi gue sempat tiduran sebentar. Di mana Purwakarta? Ini boleh lip bener ini ya? Ini boleh lip dulu. Bener. Boleh. Nanti itunya apa namanya? Linknya masih sama kan ya? Masih. Gatak kok nggak masuk? Nanti dikumpulin kemana sih? Uci lo bilang lu nggak mandi malah. Gua sumpah gua mandi. On cam dong, on cam. Sumpah gue tadi lagi tiduran anjir terus gue lagi dapet enak cam lu sampai habis cuy. Gak pakai daster ini kan. Aduh. Ayo. Masih di tahu. Besok nanya lagi. Salma, muka lu jadi kuning, Sal. Gimana sih? Cium lagi. Weh, Naruto meninggal weh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 1 guys. Ini pada live semua. Koko mau bersihin masjid. Ini berarti live kan ya? Ya udah, selamat makan siang semuanya, selamat sholat Jumat. Ya udah. Udah. Ya teman-teman. Dadah pacarnya Bang Tan. Hanya gitu ya. Bye bye. Barbun nggak salah tidur. Barbun tidur lagi. Enak ya pada si tiduran coba. Tiduran dong. Tapi kalau kesini numpang wifi. Apa itu numpang wifi? 481. Dulu gue hitungnya 26.000 ya. 13.30 baliknya ya? Iya itu di situ tulisannya 13.30 itu. Terus juga mungkin kuburannya. Aku juga keluar ah.